Kali ini kita akan merangkum alur film yang mind-blowing sekali, yang mengisahkan petualangan seorang ilmuwan yang berhasil menemukan sebuah alat penjelajah waktu. Dan dari alat tersebut, ilmuwan itu akan menemukan sebuah tempat di mana dinosaurus masih hidup, sekaligus bertemu dengan alien yang mencoba menghancurkan bumi. Seru ya kayaknya ya? Jadi bagaimana kisah petualangan ilmuwan jenius itu? Berikut adalah kisahnya. Diketahui bahwa seorang ilmuwan yang bernama Dr. Marshall yang bercerita tentang sebuah penelitian gilanya untuk menemukan sebuah mesin penjelajah waktu. Dan Marshall telah menghabiskan 50 juta US dollar untuk membiayai penelitiannya itu. Ia juga menuangkan penelitian pada sebuah buku. Nah, kemudian setelah 3 tahun berlalu, tampak Marshall sedang menjelaskan kepada anak didiknya sebuah partikel yang bernama tachyons, yang mana dari partikel tersebut mampu mengantarkan manusia serta benda-benda yang ada di sekitarnya ke dalam ruang dan waktu tertentu. Dan tentunya hal tersebut memerlukan sebuah alat canggih yang mampu mengendalikan partikel-partikel ajaib tersebut. Namun karena penelitian gilanya itu, ia menjadi bahan tertawaan dan dia turun jabatan menjadi pengajar sains di sebuah sekolah. Dan karena hal itulah ia berhenti mengejar penelitiannya itu. Tak berselang lama ia pun bertemu dengan salah seorang fansnya yang bernama Holly. Holly ini merupakan seorang peneliti fosil manusia purba dan secara tidak sengaja menemukan sebuah fosil yang berumur ratusan juta tahun lamanya, bersamaan dengan sebuah kristal yang mengandung partikel tachyon yang sangat kuat. Dan yang membuat Marshall terkejut, fosil tersebut bercetakan sebuah korek mancis yang ia miliki. Menyadari hal itu membuat semangat Marshall kembali bangkit. Keesokan harinya, Holly menemukan Marshall yang tengah tertidur pulas. Karena ternyata semalaman ia tidak tidur untuk membuat sebuah alat penguat partikel tachyon. Dan ia berhasil menciptakan alat itu. Melihat keberhasilan Marshall, Holly pun mengajaknya untuk melakukan uji coba alat penjelajah waktunya itu di tempat di mana ia menemukan fosil yang bercap korek mancis milik Marshall. Karena menurutnya tempat tersebut merupakan sebuah portal menuju ke dimensi lain. Setelah berjalan beberapa jam, akhirnya mereka sampai di tempat itu, yang merupakan pusat pembelian barang-barang antik. Dan mereka pun bertemu dengan penunggu tempat tersebut yang bernama Will. Setelah berunding beberapa saat, akhirnya mereka memulai memasuki goa tempat Holly menemukan fosil. Saat di dalam goa itu, tiba-tiba alat Marshall mendapat sinyal yang sangat kuat. Kemudian ia pun menghidupkan alat penjelajah waktunya itu. Seketika terjadi gempa di sekeliling goa. Sialnya saat Marshall mencoba mematikan alat itu, alat tersebut malah jatuh ke dalam air. Dan tiba-tiba mereka tersedot ke dalam sebuah portal yang mengantarkan mereka ke sebuah gurun pasir. Nah, sesaat setelah itu Marshall menyadari bahwa ini merupakan dimensi lain dari sisi bumi, di mana masa lalu, sekarang, dan juga masa depan saling berkumpul satu sama lain. Kemudian mereka bertiga mendengar sebuah teriakan yang berasal dari sebelah sisi gurun, yang ternyata setelah mereka melihatnya, itu merupakan teriakan dari manusia purba yang hendak dieksekusi oleh temannya sendiri. Melihat mereka bertiga, dua manusia purba yang mencoba membunuh temannya itu pun pergi. Karena si Holly ini merupakan seorang dokter yang meneliti manusia purba, jadi dia mengerti dengan bahasa manusia purba itu. Dan mereka bertiga pun berkenalan dengan manusia purba itu, yang ternyata manusia purba ini bernama Chaka. Sesaat setelah mereka berkenalan, karena mungkin terlalu banyak bergerak, mereka secara tidak sengaja terperosok ke dalam sebuah goa yang berada di bawah gurun pasir. Lalu mereka tergantung pada sebuah akar yang entah dari mana asalnya. Setelah itu terdengar suara auman yang berasal dari kejauhan. Dan akhirnya Marshall mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan sebuah tempat makan bagi hewan yang ada di daerah itu. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka pun secepat mungkin berusaha untuk meraih ranting pohon yang ada di dekat mereka, dengan saling berpegangan dan berayun satu sama lain. Namun sialnya, sebelum mereka meraih ranting pohon itu, seekor dinosaurus besar pemakan daging atau T-Rex
datang dan meraih akar yang mengikat mereka, hingga membuat mereka pun terjatuh. Dan yang lebih membangsatkannya lagi, saat situasi genting itu, mereka masih sempat-sempatnya mengabadikan momen dikejar T-Rex dalam sebuah foto. Beruntung ada sebuah goa yang menghalangi T-Rex tersebut masuk ke dalam goa. Setelah mengecek ke dalam goa, ternyata bukan mereka bertiga saja orang yang pertama kali menginjakan kakinya di dalam goa tersebut. Karena sebelumnya sudah ada orang lain yang menginjakan kaki di goa itu dan mati di tempat tersebut. Setelah melihat-lihat, akhirnya mereka pun memastikan untuk tinggal di goa itu bersama dengan Chaka yang ternyata ia merupakan pangeran di antara rakyatnya. Nah, singkat cerita, hari pun begitu cepat berlalu. Hingga akhirnya ada sebuah cahaya yang berasal dari luar goa, yang mana cahaya itu mengantarkan sebuah sinyal ke dalam otak Marshall yang berasal dari sesosok alien yang meminta pertolongan dari kejauhan. Lalu mereka pun mengikuti cahaya itu hingga sampailah mereka pada sebuah tempat, semacam tempat suci gitu, yang berlambangkan sebuah patung kepala alien. Lalu tiba-tiba puluhan alien keluar dari dalam goa dan mencoba menyantap daging manusia-manusia ini menggunakan gigi tajamnya. Kemudian entah dari mana asal datangnya ide yang dimiliki Marshall, ia pun menyuruh Holly untuk memantulkan cahaya ke mata patung alien. Dan terbukalah sebuah ruang yang terdapat di tengah-tengah mereka. Lalu mereka bertiga pun masuk ke sana. Nah, tiba-tiba mereka langsung berada pada sebuah tempat di mana ada sebuah alien yang sedang terluka dan meminta bantuan Marshall untuk membebaskannya. Alien itu bernama Enik. Ia mengaku bahwa ia telah menunggu lama kedatangan Marshall. Katanya sih Marshall ini mampu membantu Enik untuk mengalahkan musuhnya yang bernama Zarn. Zarn merupakan sosok alien yang terobsesi dengan kekuatan kristal dan telah menghancurkan dunianya. Lalu sekarang ia sedang berencana menghancurkan dunia manusia. Dan untuk melancarkan serangannya itu, ia butuh sebuah alat penguat partikel Chexion yang dimiliki oleh Marshall. Sayangnya saat ini Marshall kehilangan alat itu. Enik pun mengatakan bahwa ia mampu melacak alat itu dan sedang berada sangat dekat dengan mereka. Namun anehnya alat itu bergerak. Enik pun menyuruh Marshall untuk mencari alat itu dan menyerahkannya kepadanya sebelum Zarn menemukannya. Dan Marshall pun mulai mengatur sebuah strategi untuk mencari keberadaan alat itu. Namun mereka menemukan sebuah masalah, bahwa ada seekor dinosaurus pemakan daging yang berkeliaran di luar sana. Untuk itu, Marshall memiliki sebuah ide untuk mengelabui dinosaurus itu dengan menyiramkan air seni milik dinosaurus itu ke tubuh mereka bertiga sebagai alat untuk berkamuflase. Tapi karena jorok, Holly dan Will pun tidak mau mencobanya. Kemudian setelah menempuh jarak yang begitu jauh, pada akhirnya mereka sampai pada sebuah tempat. Dan tempat ini adalah tempat perseberangan antara dimensi. Di sini banyak kali barang-barang yang jatuh tanpa sebab. Nah, tak berselang lama, sebuah gerobak es krim pun jatuh. Dan langsung diserbu oleh para dinosaurus. Dari yang kecil hingga yang paling besar. Dan sialnya, dinosaurus tersebut mencium aroma air seni yang melumuri tubuh Marshall. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Marshall dan dinosaurus pemakan daging itu. Hingga akhirnya Marshall menemukan sebuah ide untuk melemparkan sebuah tabung gas yang berisi nitrogen ke perut dinosaurus itu. Dan boom, dinosaurus tersebut pun meledak dan mengeluarkan semua isi perutnya, termasuk alat penjelajah waktu milik Marshall, yang secara kebetulan berada di dalam perut dinosaurus itu. Namun tak berselang lama, alat itu dibawa oleh seekor burung pemangsa. Dan karena hal itu membuat Marshall sangat kecewa, sehingga ia memutuskan untuk menyerah saja. Keputusan Marshall yang menyerah tentu membuat Holly sebagai fans sejatinya juga kecewa padanya. Lalu ia pun meninggalkan Marshall yang terbaring santuy di atas bangkai mobil. Kemudian di malam harinya, mungkin karena kesepian, Marshall akhirnya muncul dengan gaya konyolnya.
Ia membawa sebuah lagu kemudian mencoba bergabung dengan Holly serta yang lainnya. Namun tak lama setelah ia datang, tubuhnya dihinggapi nyamuk yang sangat besar. Dan mungkin itu nyamuknya dinosaurus. Nyamuk itu menyedot darah Marshall sampai ia pun akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Nah, pagi harinya, karena semalaman ia telah tidur sangat santuy, ia pun terbangun dengan membawa sebuah harapan dan energi baru. Terus, dengan semangat yang telah ia kumpulkan, secara ajaib entah bagaimana caranya, ia menemukan tebing tempat burung raksasa itu bersemayam. Sesampainya di atas tebing, dengan tarian favoritnya, ia pun berhasil melewati lava berlapiskan sebuah kaca. Yang entah bagaimana ceritanya, kaca tersebut tidak meleleh terkena lava. Pokoknya ini film benar-benar bangkit sekali. Lalu ia pun meraih alat penjelajah waktunya itu, yang secara tidak sengaja ia membuat alat tersebut mati. Dan berhenti membunyikan bunyian khasnya yang membuat para telur-telur dino itu menetas secara tiba-tiba. Dari sini kita pun tahu bahwa fungsi dari alat milik Marshall itu bagi dinosaurus adalah sebagai alat untuk meninabobokkan para telur yang sedang ia erami. Marshall dengan dibantu oleh rekan-rekannya secara spontan menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo, hingga membuat para anak dino tersebut kembali tertidur. Dan misi pengambilan alat super canggih milik Marshall pun akhirnya sukses. Dan mereka pun merayakannya dengan berenang di sebuah kolam dan meminum minuman semacam barang haram gitu yang memabukkan. Lalu entah dari mana asalnya, sebuah portal berbentuk kaca silinder tiba-tiba muncul. Lalu Holly memasukinya yang ternyata di dalamnya merupakan sebuah goa yang tersembunyi. Sementara itu, saat Holly sedang berada di dalam goa, seekor kepiting berukuran raksasa datang. Lalu terperosok ke dalam sebuah laut panas, hingga membuatnya terpental keluar dalam keadaan sudah matang dan siap disantap. Kemudian mereka bertiga menikmati daging dari kepiting raksasa itu dengan ditemani sebuah sunset nan indah. Pindah pada adegan di mana Holly yang saat ini berada di sebuah goa. Ia menemukan sebuah telur dinosaurus, kemudian ia pun mencabutnya. Sesaat setelah itu, secara tiba-tiba sebuah hologram menyala yang menampilkan sebuah video Zarn yang sedang mengumumkan bahwa ternyata Enix merupakan orang jahat yang mencoba menguasai bumi. Hal itu dibuktikan dengan Enix yang membunuh Zarn di adegan akhir pada video itu. Namun saat Holly menyadari bahwa ia sedang dalam bahaya, tiba-tiba sosok alien datang menangkap Holly. Beralih adegan di mana mereka bertiga akhirnya menyadari bahwa Holly telah dicuri oleh para geng alien tersebut. Lalu mereka pun beranjak mencarinya. Kemudian mereka mendapati bahwa ada dua alien yang hendak melakukan ritual membajak sawah. Dari hasil membajak sawah, mereka berdua akhirnya mendapatkan sebuah jubah alien yang akan mereka gunakan untuk menyamar. Dan akhirnya setelah menyamar, mereka menemukan Holly yang sedang ditawan oleh sekelompok alien. Lalu mereka berdua yang mengira bahwa pasukan alien itu merupakan teman Enix, mereka pun melepas jubah alien itu dan mengatakan bahwa mereka berdua juga teman Enix. Alangkah sialnya, akibat pengakuan itu, mereka berdua pun harus ditahan oleh para alien tersebut. Namun karena gerakan dari para alien itu sangatlah lamban, akhirnya Marshall mampu melepaskan Holly dari penjara yang mengurungnya dan mengalahkan para pasukan alien itu. Nah, tak berselang lama dari itu, Enix beserta pasukan pengikutnya datang dengan membawa alat penguat partikel Texion milik Marshall. Dan Enix berencana akan membawa pasukannya itu untuk datang ke dunia manusia dan akan memusnahkan bumi serta penghuninya. Sesaat setelah itu datanglah T-Rex, si dinosaurus pemangsa daging yang sejak awal sangat mengincar Marshall. Dan Marshall yang berjiwa seorang pahlawan akan menghadapi dinosaurus tersebut. Dan karena ini seperti masalah pribadi antara Marshall dan T-Rex, pada akhirnya Holly dan Will pun meninggalkan Marshall yang hendak melawan T-Rex sendirian. Kemudian dengan penuh percaya diri, Marshall mengambil sebilah tongkat untuk menghadapi si T-Rex. Namun ternyata tongkat itu tidak mampu membantunya mengalahkan sang T-Rex. Ia pun mengeluarkan sebuah korek mancis andalannya dan membakar sebuah kembang api untuk melawan si jago T-Rex. Namun sayangnya kembang api tak mau hidup.
Akhirnya ia pun terpaksa membuang korek mancis kesayangannya itu. Lalu tibalah pada adegan di mana korek mancis tersebut terinjak oleh kaki si T-Rex. Sehingga kita pun tahu asal mula adanya fosil ratusan juta tahun lamanya yang bercap korek mancis di awal film tadi. Kemudian ia kembali mengambil tongkat itu dan akan melakukan sebuah aksi heroik dengan menjadikan tongkat itu sebagai alat untuk melontarkan tubuhnya ke atas. Dan hap, tubuh Marshall hilang seketika ditelan oleh T-Rex. T-Rex si pemangsa daging. Sekarang menyisakan Holly, Will, dan Chaka yang akan menghadapi seluruh pasukan alien dari anak buah Enic. Namun karena mereka kalah jumlah, mereka pun tertangkap dan hampir kalah. Namun seperti film-film superhero lainnya, di mana sang bintang akan bangkit di saat-saat genting, Marshall pun datang dan entah bagaimana caranya ia dengan gagahnya menunggangi sang T-Rex yang sekarang telah menjadi kedannya atau menjadi teman baiknya. Dengan bantuan sang T-Rex, pada akhirnya Marshall mampu mengalahkan seluruh pasukan alien dari anak buah Enic. Kemudian mereka pun menyusul Enic yang akan masuk ke portal menuju bumi. Dan Marshall pun dengan berani menghadangnya. Dengan sedikit drama pergulatan, salah satu kristal pun terjatuh dan pecah. Yang mana karena hal itu membuat portal menjadi rusak. Dan dapat menyebabkan portal itu akan tertutup selamanya. Namun karena si Marshall sudah bergelar doktor dan yang pasti emaknya nggak sia-sia nguliahin dia, Marshall pun mengambil kristal yang ada di kalung Holly, lalu menancapkan kristal itu ke tempat asalnya. Lalu portal pun kembali terbuka dan Marshall serta Holly beranjak ke atas dan akan memasuki portal itu. Tapi sayangnya Will tertinggal dan ia memutuskan untuk tetap tinggal di dunia saat ini ia berada untuk menemani Chaka sebagai pangeran para manusia purba di kala itu. Lalu Marshall dan Holly telah berhasil masuk ke dunianya kembali. Mereka berdua pun berpelukan karena sepertinya petualangan serunya tadi membuat mereka saling jatuh cinta. Berpindah ke Will yang saat ini telah sampai di tempat Chaka dan dijemput oleh para bidadari purba yang merupakan rakyat dari pangeran Chaka. Dan di sini Will menang banyak. Kemudian film pun berakhir dengan menampilkan Dr. Marshall yang telah sukses dengan petualangan abnormalnya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.